Universitas Mulia Kudus, unggul. Universitas Mulia Kudus, unggul, unggul. Universitas Mulia Kudus, unggul, unggul, unggul. ITB Adias, saya. ITB Adias, saya. ITB Adias, saya. Terima kasih. Pak Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin MSI. Terima kasih beliau Rektor Universitas Kudus berkenan hadir di ITB Adias dalam rangka penandatanganan MOU kerjasama untuk bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan magang MBKR dan sebagainya. Mohon komentarnya. Kita hidup tidak bisa sendiri, tapi hidup harus bersama. Maka ini Universitas Mulia Kudus bersama dengan ITB Adias untuk membangun generasi muda bangsa untuk jaya dan unggul. Tiga, dua, satu. Universitas Mulia Kudus, unggul. Universitas Mulia Kudus, unggul, unggul. Universitas Mulia Kudus, unggul, unggul, unggul. ITB Adias, saya. ITB Adias, saya. ITB Adias, saya. Pak Prof, bisa sebutkan tadi spesifik untuk MOU yang dilakukan dengan ITB Adias itu tentang apa, Pak? Jadi kali ini MOU antara Universitas Mulia Kudus dengan ITB Adias adalah disebut sebagai MOU payung atau umbrella MOU, gitu ya. Cakupan dari MOU ini isinya adalah dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi tentang pembelajaran atau pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya nanti setelah kita datangkan MOU ini nanti kemudian akan melahirkan MOA ataupun perjanjian kerjasama antar unit yang melakukan kerjasama, misalnya ada pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa, riset bersama yang akan ditandatangani di unit masing-masing. Prinsip dari MOU ini adalah saling memberi atas keunggulan masing-masing dan saling menerima atas kelemahan masing-masing, sehingga dengan demikian ada mekanisme completely ataupun kelengkapan di antara dua belah pihak dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara perguruan tinggi. Kan posisinya jauh nih, Pak, di Sunan Kudus dan sini jauh. Bagaimana strateginya, Pak? Kalau kami menganggap ini dekat, Pak. Gitu ya. MOU kami dengan Taiwan, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Timor Leste yang terakhir kemarin. Jadi dalam konteks jarak, Pemalang Kudus ini sangat ideal. Karena apa? Dihubungkan oleh tol Satu jalur Trans Jawa yang relatif mempercepat untuk proses komunikasi fisik. Terlepas dari itu, sekarang ini basisnya adalah hybrid. Jadi ada kontak fisik dan juga kontak maya. Pak. Terakhir, pandangan Bapak terhadap ITB Adias Pemalang seperti apa, Pak? ITB Adias Pemalang ini saya kira adalah sebagai pionir begitu ya. Tadi Pak Rektor sudah cerita bagaimana historik ITB Adias ini dengan rate pertumbuhan yang senantiasa positif tangensialnya. Ini menjadi prospek yang baik dalam mengembangkan prodi-prodi yang ada, bahkan berpotensi untuk bisa
lebarkan prodi-prodi layanan kepada masyarakat dalam hal pendidikan tinggi. MOU ini nanti tentu dilanjutkan dengan kunjungan kerja namanya ya, kunjungan kerja oleh unit-unit di bawah UMK dan unit-unit di bawah ITB Adias. Misalnya kegiatan narasumber, kegiatan magang mahasiswa, kegiatan tukar dosen sini mengajar di UMK, dosen UMK mengajar di ITB sini, kemudian bisa saja menggunakan riset bersama. Seperti kami ini sedang membuka yang disebut dengan EWM, yaitu kewirausahaan mahasiswa. Ini kami buka untuk melakukan kekayaan kompetensi kewirausahaan mahasiswa itu terbuka untuk seluruh perguruan tinggi yang ada. Harapan kami terhadap ITB Adias ini tentu ada multiplier yang positif untuk tumbuh kembang lebih pesat, baik dari sisi kualitas layanan kepada masyarakat dan juga kuantitas masyarakat yang akan kuliah di ITB Adias. Terima kasih Pak. Yang pertama ini berkah yang luar biasa ini. Universitas Muria Kudus ini universitas yang besar dan sudah berumur. Tadi berumur sejak tahun 60, sekarang sudah 47. 47 dengan 22 program studi, 6 fakultas, mahasiswa aktifnya 14 lebih. Nah, luar biasa ini. Dosennya tadi 200. Ini berkah bagi kami. Yang mudah-mudahan ini petunjuk Allah, ITB mau besar. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi kami akan sowan hadir untuk langsung. Luar biasa. Tentang penyelenggaraan, tentang tadi Tridharma, tentang apa saja. Yang spesifik ini tentang jurnal. Jadi nanti kami akan penelitian, naskah kirimkan. Yang kedua narasumber, ini Pak Prof. Nah, di sana profesornya agribisnis, tadi bisa ngisi ya. Kita karena apa? Di era perkembangan sekarang ini ya, mahasiswa tidak cukup dengan diisi dosen setempat. Ya, kami akan menghadirkan beberapa dosen yang senior yang sudah pengalaman sudah berumur. Beliau ini bahasa Inggris, kayak. Nah, ya. Ini tidak hanya sampai di sini, berlanjut dan menjadi konsultan, Bapak Asuh, menjadi Bapak Asuh. Karena Pak Prof ini sudah pengalaman, Bapak Asuh. Sekarang ini kami Pak ITB Adias satu-satunya perguruan tinggi yang di bawah nama Dikbud yang kenal sendirian. Yeah. Gimana caranya? Ya, kita akan terus. Saya kira kita harus bergerak supaya apa yang sudah ditandatangani itu menjadi MOU, menjadi naskah yang hanya ditumpuk saja. Artinya ada kelanjutannya, Pak? Harus ada kelanjutan. Karena memang kerjasama itu tentu dibutuhkan ya, bukan hanya sekedar untuk dokumentasi, tapi program bersama. Yang hormati calon mahasiswa, baik reguler maupun KIP. Tepuk tangan. Marilah kita intinya memanjatkan syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, atas sehat, atas sempat, atas ridhonya sehingga pada siang hari ini bisa hadir dalam rangka pramuka, pengantar untuk pembekalan masa orientasi kehidupan kampus di ITB Adias. Dan rasa syukur juga Pak Prof hadir luar biasa. Universitas Muria Kudus itu sangat besar, sangat maju. Ada 22 program studi, ada 6 fakultas, mahasiswanya 14 ribuan. Sekarang yang daftar mahasiswa baru sudah 2.500-an. Luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Sedangkan ITB Adias, alhamdulillah 3 prodi, S1 Sistem Informasi yang sekarang sedang berjuang untuk akreditasi, kemudian S1 Akuntansi, kemudian S1 Manajemen dengan total 600-an mahasiswa. Insya Allah akhir September atau minggu pertama Oktober untuk wisuda yang ke
21 Bu Saras ketua panitia. Yang hormati calon-calon mahasiswa, ada 2 reguler dan KIP. Yang reguler hari ini tercatat 65 mahasiswa. Yang KIP hari ini sudah masuk 84. Tepuk tangan untuk KIP. Pak Profesor, alhamdulillah ini luar biasa, doa kita semua. ITB Adias itu dapat jatah hanya 2, KIP itu hanya 2. Kalau saya hitung satu ini dapat bantuannya 70 juta Pak Prof. Dapatnya 2, tapi sekarang sudah 84. Ya. Ini berkat doa kita semua. Tadi pagi, kemarin malam sudah di ACC oleh Kemendikti, ya sudah 80 sudah ACC diterima, ya insya Allah dia terima 80, ya jadi total ini 84, tapi yang 4 belum masuk, ya saya ulangi 84, yang 4 belum dapat persetujuan, berdoa saja, dan masih ada 20 atau 30 yang sama sekali belum diusik oleh pendidikan tinggi. Sehingga yang sekarang ini diundang, bersyukurlah. Kalau perlu nanti sampai rumah atau belum sampai rumah, keluarkan uang 1.000, 100 perak atau 100.000 sedekah sama siapapun sebagai rasa syukur. Sepakat? Halo KIP? Ya, yang hadir punya uang 1.000 kasihkan, 5.000 kasihkan, 10.000 kasihkan, 1.000 kasihkan sedekah sebagai rasa syukur. Ya, karena panjenengan ini sudah insya Allah sudah masuk calon mahasiswa KIP penerima beasiswa, setiap bulan akan dapat gajian 800.000 kali 48 bulan atau 38,4 juta. Jadi di hadapan ini ada 80 mahasiswa yang kuliah tidak bayar tapi dapat bayaran 38,4 juta. Hari ini yang reguler sudah ada pengumuman untuk ikut muka, biaya sekian, dan tadi sudah dapat bekal. Kemudian yang KIP hari ini kami umumkan, jenengan bebas, apakah mau ikut sekarang atau tahun depan. Ya, saya ulangi, yang KIP diterima tahun ini mau ikut muka kegiatan ini tahun ini, yaitu dimulai 13, 14, 15 atau tahun 2025. Tapi hukumnya wajib, ya kapanpun wajib, ya mesti harus ikut. Kalau yang sudah siap kami sarankan untuk ikut tahun itu. Tapi kalau yang belum silakan. Pak Profesor hormati, kami dulu namanya STA Soleh. STA Soleh tempatnya di Jalan Sindoro Payaman, berdiri tahun 2000. Kemudian tahun 2022, sebelum tahun 2020 kami mengajukan diri untuk menjadi Universitas Adias. Sudah dapat rekor dari RJ Jateng. Namanya Sistem Informasi dan satu lagi Prodi Biologi. Namun dalam setahun kami tidak dapat dosen karena syaratnya harus ada dosen S2 Biologi. Dosen tetap minimal 5. Selama tahun 2000 kami nggak bisa. Kami majukan lagi tahun 2001 nyari biologi nggak bisa. Sehingga tahun 2022 kami akhirnya mundur menjadi Institut Teknik dan Bisnis karena yang bisa cari dosen S2 hanya komputer. Ya, jadi alhamdulillah nambah satu komputer. Pak Profesor, alhamdulillah ini bulan Juli kami ITB Adias ini ada beasiswa untuk 4 dosen terbaik. S2 dapat beasiswa kuliah untuk S3. Yang 2 sudah selesai, yang 1 insya Allah ini yang kemarin 2 ini mana ya? Pak Mul disebut Pak Mul. Biar September sudah selesai. Ya. Kemudian sekarang ini 3 kuliah lagi. Ini Pak Dilaga. Ini ambil S3 di Unpar sama, kemudian Budian berdiri Budian. Ya, terima kasih. Ini Budian itu orang hebat.
Orang hebat karena apa? Dulu waktu ngelamar di sini, ngelamar staf aja jadi pegawai STU. Karena kinerja bagus, kuliah S2 di Unsur. Kuliahnya bagus, kerjanya bagus, kuliah S3 di Unmer. Jadi siapapun ya, siapapun kalau kerja bagus pasti ada hadiah dari mana. Alhamdulillah mulai 25 April 2022 kami dapat SK semula STA Soleh menjadi ITB Institut Teknologi dan Bisnis. Ya, kadang-kadang telinganya kita begitu ITB banyaknya Bandung. Ya, bahwa sekarang ITB sudah di mana-mana ada. Seperti akademi, STIE, universitas, ITB itu sudah banyak. Di Jawa Tengah sudah puluhan mungkin. Yang paling dekat ada di Purbalingga ada, jadi sudah ada 10-an, bukan hanya ITB Bandung saja ada. Kemudian alhamdulillah ini kami biasanya muka ini di akhir September ini kita maju 1 minggu karena biar pelaporan KIP-nya tepat waktu. Bapak yang saya hormati, ini panjenengan hari ini pramuka, sudah ada panitia mahasiswa. Kita ikuti aja panitia, ya. Jadi nanti ada pembagian apa dan sebagainya. Nanti ada berbagai ceramah yang mengundang narasumber untuk panjenengan. Ya, pramuka itu, muka itu hukumnya wajib mesti diikuti. Saya kembali apa sekarang atau depan, tanggalnya 13, 14, 15. Kemudian lulusan nanti selain mendapatkan ijazah dan SKPI, transkrip, juga akan kita bekali dengan 4 sertifikat keterampilan. Ada akuntansi yang uji dari dosen Unaki, kebetulan rektor Unaki. Diuji sana sertifikat, nah, itu akuntansi. Kemudian yang perpajakan